Jadi caranya kita mulai dari generate selnya dulu. Jadi kita generate selnya, kita buat backdoornya dengan memanfaatkan Weavely. Setelah backdoornya ini terbuat, maka tahap selanjutnya kita upload backdoor tadi kemana? Ke dalam perangkat si target. Nah, jadi perintah untuk melakukan remote-nya itu sendiri, kita harus tahu di mana URL daripada backdoor tadi itu tersimpan. Yaitu dalam hal ini itu ada di dalam hackable upload btn.php. Dan tentu saja ini selanjutnya akan menjadi pintunya seorang attacker untuk bisa masuk ke dalam sistem. Sekarang ada pertanyaan, Pak, misalkan kalau ternyata backdoornya itu kita hapus, apakah dengan begitu menyelesaikan permasalahan? Tidak. Karena celah uploadnya masih terbuka. Jadi salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah pertama kita hapus dulu selnya. Terus kemudian kita hapus di mana sumber selnya itu sumber selnya masuk ke dalam sistem, yaitu melalui vulnerability upload tadi. Ya. Sehingga inilah yang saya katakan tadi, bahwa fitur upload itu harus dapat difilter dengan baik gitu. Jadi filternya jangan filter yang apa adanya gitu ya, hanya mengidentifikasi berdasarkan ekstensi. Namun dia harus dapat melihat juga dari sisi ekstensi, header, dan isi file itu sendiri. Sehingga upaya-upaya yang selanjutnya dilakukan oleh pembuat sistem tadi macam-macam. Jadi kadang disegmentasi. Untuk storage-nya sendiri itu berada di dalam direktori yang terpisah dari sistem. Sehingga ketika kemungkinan terburuk, ketika selnya berhasil masuk, dia hanya bisa berada di direktori itu tanpa bisa berpindah ke direktori sistem. Karena kita sudah segmentasi. Jadi macam-macam. Kadang ada storage-nya di cloud, sistemnya ada di on-premise. Jadi dia akan sulit untuk berpindah direktori karena kita segmen tadi. Tapi kalau ternyata direktori penyimpanannya ini berada di dalam sistem, ya sudah. Dia bisa dengan mudah melompat ya dari satu direktori ke direktori yang lain. Nah, kita harus punya mekanisme itu. Kira-kira apa saja yang kita bisa lakukan untuk melindungi fungsi upload ini? Nah, jadi yang bisa kita lakukan ya kita rename, jangan sampai menggunakan nama aslinya. Jadi kadang kita bikin kode unik di belakangnya ya. Terus kita pisahkan direktorinya. Kemudian yang paling penting itu adalah pada fungsi validasinya. Jadi validasinya jangan validasi apa adanya gitu. Memang validasinya harus validasi yang strict gitu. Gimana cara untuk melakukan validasi untuk betul-betul memastikan bahwa ini adalah file gambar atau file dokumen gitu. Selebihnya jangan. Kalau memang kita butuh dokumen ya dokumen saja, jangan ada bisa gambar. Ini kadang bikin upload semua masuk, yang terjadi apa? Seperti ini. Jadi kita harus tahu mekanismenya itu.